lagi di DKV On Air bersama saya Debbie dan Cebi. DKV On Air tanpa Revisi. Kita udah ada dosen muda, mungkin kesayangan teman-teman nggak? Siapa kira-kira? Siapa ayo? Mbak Lili. Lili Elserisa, dosen gambar bentuk ya Mbak? Apalagi? Gambar bentuk, Terus? gambar ekspresi, Oke, ilustrasi. ilustrasi Pokoknya desain, gambar-gambar ya. Yang non gambar ngajar nggak? desain kemasan tapi menggambar juga sih. Oh, oke. Teman-teman kira-kira apa yang bisa kita kulik-kulik dari Mbak Lili nih? Selain gambar, tapi pasti gambar ya? Iya, selain ngajar gambar kayaknya. Oh, oke. Sebenarnya kayaknya Lili itu ditugasin buat ngajar gambar karena iya partnernya aku ini nggak bisa gambar. Enggak lah, cinta kan menggambar terus. Kemarin habis live Instagram ya kan, menggambar terus sih sebenarnya ya. Atau itu justru karena butuh validasi? Oh iya, karena sebenarnya aku tuh bisa gambar apa enggak? Bisa Iya, dong. jadi ternyata Bisa. live-nya itu berkedok validasi ya Bu Cinta. Nanti next episode aku nge-host, Cinda jadi narsum. Narasumber ya. Betul, Tentu saja. Jadi gimana nih Lil? Ya kan udah ketahuan ya kalau Lili itu ya lulusan DKV. Terus ya pasti pintar gambar kan. Kayak sebenarnya ada nih di TikTok tuh pada nanya, "Mbak, kalau kuliah DKV tuh harus bisa gambar gak sih?" Beginilah. Harus nggak? Saya sih nggak bisa gambar. Kayak ya lu kalau mau jadi pembalap harus bisa naik motor apa enggak gitu kan. Jadi kan harus Tergantung dong, balapnya balap apa dulu ya nggak sih? balap karung kalau Lucu ya. Yang bentuknya kayak cebong. udah kembali lagi. Jadi Lili gambar dari kapan Li? Terus gimana sih akhirnya memutuskan kayaknya gue cocok nih di gambar, bukan cocok di air. Gak cocok menggambar di Iya, air iya, basah iya. ya kertasnya. Iya. Pertanyaannya kenapa sejak kapan gitu Sejak ya kapan? Bu Cinta ya? Kayaknya aku cocok di gambar gitu ya. Kalau saya sendiri sih suka menggambar itu dari kecil. Wah, jawaban template ya. Sepertinya kedengarannya kayaknya semua dosen yang menggambar ya? kalau ditanya Rata-rata iya, gitu ya? rata-rata suka menggambar dari kecil itu. Tapi sebenarnya menggambar itu kalau saya itu on off. Jadi ada masa saya suka banget menggambar, tapi ada masa disuruh belajar terus. Jadi akademisnya harus bagus gitu. Jadi itu adalah masa-masa off saya menggambar. Itu kira-kira SMP. Jadi sempet off ya? Tapi Karena kalau- keadaan. iya, Bukan keadaan. Ena Mudi. Bukan. Oke. Karena ini di podcast kan harus bagus. Nanti kalau dilihat mahasiswa, Apalagi tanpa revisi ya. ini dosennya mut-mutan, aku mut-mutan juga enggak. Itu Padahal nanti karena mahasiswa kondisi. juga tahu mukamu Mudi. Iya kelihatan banget. Iya. Lanjut sih. Yang penting kan jujur. Kalau waktu bad mood kan, saya lagi bad mood gitu, bilang gitu. Jangan dekat-dekat. Aku belum mood. Dosennya gampang senggol bacok ternyata. Iya. Ya waktu SMP itu kan karena SMP-nya lumayan kompetitif gitu, jadi lumayan harus belajar yang secara akademis gitu. Jadi menggambar tuh agak sedikit ditinggalkan. Tapi sejak SD, ya kira-kira SD gitu, itu suka banget memang menggambar. Terus kalau ada lomba menggambar, mewarnai kayak di RT RW atau di mall-mall tuh menggambar ikut gitu. Mungkin nggak mesti menang sih, cuman yang penting kan partisipasinya. Pernah doang. Oh, Oke, itu nanti. Terus kenapa sih kok suka gambar? Kenapa ekspresinya itu harus digambar? Harus di bidang Nah, gambar. kalau kenapa suka gambar dan kenapa mengekspresikan harus menggambar tuh sebenarnya kalau saya tuh nggak harus menggambar. Saya juga suka menulis gitu selain menggambar. Jadi nggak mesti dengan menggambar kalau saya. Tapi kenapa saya memilih menggambar itu karena mungkin memang pertemuannya dengan hal-hal yang visual itu lebih banyak daripada hal-hal yang verbal atau lebih banyak dan lebih dulu gitu. Karena ibu saya itu dulu punya pola asuh yang seperti membelikan buku setiap bulan gitu. Dan bukunya itu memang buku anak-anak kayak kumpulan cerpen Bobo, terus membelikan jilitan-jilitan kumpulan majalah Bobo yang seri dulu lama ya, itu Gembel Bebek kemudian itu dibelikan dan saya tuh memang diharuskan membaca itu. Terus akhirnya saya tertarik baik dengan menggambar maupun dengan cerita gitu, dengan menulis dan lain sebagainya. Tapi ya dengan menggambar itulah.
karena terpaparnya mungkin lebih dulu dan lebih banyak, akhirnya suka banget menggambar. Sejak SMP SD itu menggambar terus SMP off, tapi SMA mulai lagi, mulai tumbuh lagi. Triggernya karena ikut Putus cinta? ekskul mading. Enggak. Saya enggak desperate itu. Belum. Putus cinta itu belum. Oke. SMA tuh saya masih bocil ya hitungannya. Masih mading ya dulu. Iya. Oke. Tahu gak sih yang ada apa dengan cinta tuh kan kayak ekskul kayak mading itu wow gitu, keren. Jadi itu kebawa pas SMA, jadinya saya ikut ekskul mading. Waktu itu di mading bagiannya ya artistik, jadi bukan yang tulis menulis gitu, bukan, tapi melayout madingnya, terus bikin majalah sekolah. Nah itu kan ada gambar-gambar tuh, nanti saya yang ngisi, saya yang gambar, semacam Terus sambil itu. kuliahnya juga di kafe. Semakin di kafe kan semakin terasah, jadinya ya itu nggak tahu kenapa terus semesta Semesta berat ya? enggak, maksudnya jalannya ternyata terbukanya di bidang menggambar. Kan ada kan mungkin teman-teman saya yang banyak kerjaan yang datang itu logo, terus hal-hal yang branding atau apa. Mungkin kamu nggak kelihatan representatif Loh, betul. Mungkin secara personal branding nih kayaknya anaknya personal branding dipercayakan ke Lili itu. iya kayaknya kok kurang bisa membranding produk saya ya gitu. Jadi kayaknya ini anak gambar aja deh gitu. Nah, kalau ngomongin gambar, inspirasi gambarnya biasanya dari mana? Tentu masih nyambung sama yang tadi ya, Bu Debbie Becinda. Jadi kayak masih karena saya suka visual anak-anak yang tadi dan memang terpaparnya dengan buku anak, terus buku-buku cerita Alkitab, waduh religius. Buku-buku cerita Alkitab kan dulu banyak banget yang maksudnya gambarnya tuh bagus banget dan anak-anak banget, baik buku impor maupun buku lokal gitu kan. Jadi saya terpaparnya dari situ, jadi inspirasinya juga sebenarnya dari sana. Jadi memang saya banyak membaca buku anak, juga melihat buku anak, film animasi, anime, gitu-gitu. Tapi aku curiga deh, kamu bilang Alkitab banyak gambar yang bagus ya. Nanti kalau sekolah minggu nih nggak dengerin kok. Iya, lihat gambarnya aja. Jadi jangan gambar sendiri. ya betul. Jadi jangan dinilai religius dulu nih, jangan terburu-buru. Jangan gitu, jangan-jangan dia dengerin sambil gambar. Gitu Iya, ya. betul, tapi itu betul. Multitasking ya. Betul itu. Jadi nggak mesti dengerin. Aku gambar juga gitu, mewarnai gitu. Nah, ini bisa kita lihat, ini gambar Lili untuk Gambar Lili. buku apa ini, Li? Bisa dijelasin mungkin? Nah, ini sebenarnya ini gambar yang paling baru ya sejak jadi dosen. Jadi dosen tuh membuat jarang menggambar ya. Oh enggak ya, untuk pecinta sering menggambar saya cukup iri nih karena produktif banget. Nah, ini gambar yang paling baru saya gambar. Ini ada seorang ibu namanya Claudia Tio Eleosa, dia penulis juga saat ini adalah seorang ASN. Kemudian dia punya anak nih namanya kok saya lupa tiba-tiba ya. Tio. Bukan Itu nama ibunya. bukan dia lah, ini anaknya lah ini. Nah, anaknya ini adalah masih kecil, usia 1 tahun. Nah, ini adalah kado yang dibuat ibunya untuk anaknya dalam rangka 1 tahun. Jadi buku ini dibagikan kayak sebagai hampers gitu ke teman-teman anaknya. Circle anaknya. Circle anaknya. Circle bocil. Circle bocil Jakarta gitu. Jadi dia membuat, si ibu bernama Claudia ini membuat cerita. Oh, namanya Kalendra. Langsung ingat, namanya Kalendra anaknya. Nah, dia membuat cerita tentang Kalendra. Judulnya Oh Ternyata. Nah, isinya ini tentang petualangan si Kalendra ini, kayak dia baru melihat kereta listrik. Nah, kemudian pengalamannya itu diceritakan melalui gambar yang saya gambar. Misalnya oh ternyata kereta itu bukan hanya kereta api, tapi juga ada kereta listrik. Oh ternyata jerapah yang aku lihat di gambar itu ternyata aslinya lebih besar. Jadi ini adalah pengalaman oh ternyatanya Kalendra gitu. Jadi oh ternyata itu dimaknai sebagai bagaimana Kalendra ini bertumbuh dan baru mengetahui pengetahuan baru dalam hidupnya gitu. Jadi yang selama ini mungkin Kalendranya belum
menyangka ternyata begini toh gitu aslinya gitu. Tentu saja itu sesuai dengan pengalaman-pengalamannya kalendra ini yang dituliskan sendiri oleh ibunya gitu. Lucu. Apa ya kalau aku bisa komentar? Sok komentar. Ini jadi Apa, Sis? Tolong jangan dijudge ya. bukan Ini judge udah nih. mau Jadi kabur. Kak Claudia ini sebenarnya mungkin dia juga punya tujuan pengen edukasi ya ke teman-teman si kalendra ini yang mungkin seumuran bahwa oh ya ternyata gambar jerapah aslinya seperti itu. Kan mungkin teman-teman yang lain kan belum pernah coba kereta listrik, Iya, belum pernah iya, lihat bisa. jerapah, terus bisa diceritakan oleh ibunya ke anaknya gitu kan. Tapi kalau proses gambar ini kayak pemilihan warna, terus apa ya? Apa sih itu tampilannya itu kan kayak krayon gitu ya? Itu biasanya Mbak Lili beride sendiri atau permintaan dari klien? Kliennya. Oh, kalau tekstur ini ya, Iya, saya kan style. ngomongnya tekstur dan style gitu. Kalau tekstur ini dan style ini ya memang saya menemukannya perjalanannya panjang. Jadi bukan dari Enggak 30 klien. menit ini diceritain. Nah, ini yang patah hati segala diceritakan nggak Bu Dewi? Nggak usah. Nanti mahasiswanya terilhami Iya. patah hati lagi. Depresi, terus Terus nanti jajan. mental health issue ya. Ya. Ya gitulah. Jadi ya kalau tekstur dan style itu bukan dari klien. Oh. Jadi kalau misalnya karya-karya yang berdasarkan commission atau pesanan klien itu biasanya hanya sampai konsep cerita, atau yang saya tawarkan adalah mungkin model karakternya. Misalnya ini cocok nggak ya kalau dia pakai baju kayak gini, sesuai nggak dengan kalendra ya karakternya gitu. Misalnya ini saya misal dikirimi fotonya kalendra pakai baju yang semacam warna orange dan macan kayak gini. Nah terus saya menggambarkannya misalnya nggak pas pakai baju yang ini, misal pakai baju dinosaurus atau yang mana. Nah itu nanti dia yang milih pasnya karakter kalendra tuh pakai baju apa gitu. Cuman masalah tekstur, masalah warna itu menyerahkan ke saya gitu. Tapi sebelumnya saya tawarkan mood boardnya dulu. Mood board tuh kayak semacam ya kalau diterjemahkan ya itu kayak semacam gambaran atau nanti nuansanya seperti ini, warnanya seperti ini, semacam itu. Terus nanti yang dia milih. membuat Mbak Lili menentukan untuk ceritanya kalendra ini warnanya dengan color palette seperti itu biasanya apa? Dilihat dulu nanti moodnya gimana nih, mood ceritanya. Kalau semangat ya warna-warni, lebih warna-warni. Tapi kalau misalnya ternyata ceritanya dari Ibu Claudianya ini lebih sendu, ya pasti nanti akan dipilih yang lebih pale gitu. Tapi sekarang sih saya sedang mengeksplorasi untuk tidak selalu seperti itu. Bisa juga kan yang senang diceritakan dengan agak gloomy, terus juga bisa juga cerita anak tuh nggak harus happy ending. Proses eksplorasinya masih terus berjalan. Jadi ini saya juga masih nyari sama dengan teman-teman yang mahasiswa nanti yang nonton juga, saya juga berproses sama teman-teman, masih nyari gitu. Nah kalau ini kan buku yang baru nih, yang dibikin setelah jadi dosen. Dulu pertama kali buku ilustrasi yang dibikin apa, Lin? Nah itu yang di Ini. depan Bu Cinda. Siu Bambam, Siu Bim Bim. Nah, Ini tahun berapa Mbak Lili? Tahun berapa ya, 2021 kalau nggak salah. Atau 2021 itu sih bikinnya. jadi ini pertama kali Lili bikin untuk buku cerita anak yang akhirnya sampai sekarang tetap ngerjain ilustrasi buku anak. Atau Pertama ada atau trigger enggak ya? lain, tiba-tiba kok kayaknya aku cocok nih di buku anak, dan ya semesta mendukung tadi. Tiba-tiba banyak tawaran buat buku anak sampai sekarang. Oh nggak banyak Bu Cinda. Susah ya moderator. Harus menyamakan persepsi dengan Lili yang orangnya pesimis. Oh iya. Enggak, adik-adik saya optimis. Bohong. Jadi kalau Lili kasih motivasi teman-teman mahasiswi bisa balikin lagi. Ibu kayak gitu nggak gitu? Biasa dosen remaja. Ya ini adalah dari 2021 saya ditawarin oleh ada komunitas dongeng di Jogja ya basisnya. Cuman dia memang sudah
nasional sebenarnya. Namanya Rumah Dongeng Mentari. Wow, oke. Nah, Rumah Dongeng Mentari itu ceritanya bekerja sama dengan Indica Foundation untuk membuat dan menerbitkan 10 dongeng Nusantara. Oh. Nah, jadi ini proyeknya namanya 10 dongeng Nusantara yang diinisiasi oleh Rumah Dongeng Mentari. Oke. Jadi saya bersama 9 ilustrator lain itu mengerjakan proyek 10 dongeng Nusantara ini. Dan yang Mbak Lili gambar ya iya. buku ini Iya. gitu ya. Oke. Yang saya gambar kebagiannya adalah Siuk Bambam Siuk Bim Bim, ini cerita dari Kalimantan. Nah, ini adalah cerita dengan dwi bahasa. Jadi dwi bahasanya kan biasanya kan Indonesia Inggris gitu. Kalau ini enggak, Indonesia dan bahasa daerah. Jadi tergantung bahasa daerahnya apa. Kemudian buku ini tidak dijual secara komersil, tapi dibagikan ke komunitas-komunitas anak di daerah-daerah. Jadi bukan hanya daerah, misalnya ini gambar dari Kalimantan. Terus ceritanya tentang cerita rakyat Kalimantan itu tidak hanya disebarkan di Kalimantan, tapi disebarkan di beberapa komunitas anak di Indonesia, dan bisa di-download gratis di Rumah Dongeng Mentari. Gitu. Kalau proses gambar yang bekerja sama diminta untuk menggambar ilustrasi buku begini, biasanya prosesnya gimana Mbak Lili? Prosesnya ya Berapa pertama kali revisi apa gimana? ditawarkan, kemudian perkenalan kayak semua kolaboratornya. Oke. Terus disamakan persepsinya bahwa ini ada project apa. Jadi seperti briefing Brainstorming juga ya? briefing dan brainstorming secara kayak bersama-sama supaya kita tahu core value-nya proyek ini apa, terus tujuannya nanti apa, dan nuansanya mau seperti apa gitu kira-kira. Juga dikenalkan sama penulisnya. Dan ini ada penulisnya bernama Mas Gin Teguh. Dia seorang penulis skenario, sutradara juga. Kemudian dia juga menulis buku anak. Saya dikenalkan. Kemudian Mas Gin nanti yang menulis ceritanya. Setelah Mas Gin menulis ceritanya, kemudian ada meeting lagi. Nanti ceritanya sudah jadi nih, gini-gini. Kemudian waktunya menggambar, ya sudah menggambar. Tapi di dalam masa menggambar itu ada pertemuan secara berkala gitu, baik dengan tim atau dengan penulisnya, seperti itu. Jadi revisinya saya lupa sih berapa kali, tapi kayaknya lumayan karena ada itu kan juga revisi. banyak spreadnya ya, spread halamannya. Jadi banyak beberapa kali, terutama kalau ini yang bisa saya ceritain mungkin di bagian monsternya ya. Karena yang saya temuin ternyata Indonesia itu belum memiliki referensi monster yang banyak gitu. Makanya jadi beberapa kali rombak monsternya ini dibikin kayak Monster Inc. kok sangat Amerika, kayak kurang lokal gitu. Sepertinya butuh penglihatan untuk melihat monster-monster yang lokal. Nah, itu sih yang saya temukan. Tapi terus dibantu juga oleh orang lokal Kalimantan atau ahli budaya Kalimantan yang memang mengerti tentang ini gitu. Akhirnya diberitahu bahwa monsternya itu bentuknya bukan binatang, lebih ke manusia, tapi bisa digabungkan kayak semacam diberikan tanduk dan kemudian giginya tajam-tajam. Nah, itu Berarti monsternya hybrid ya? iya hybrid. Ini prosesnya berapa lama? Dari awal benar-benar Mbak Lili ditawarkan sampai bukunya launching? Kayaknya gitu. sekitar 2 bulan kayaknya. Oh iya, berarti cepat ya? Iya. Sama 2 bulan apa proses 3 bulan. revisinya juga? Heeh. Oh, oke. Kalau buku yang paling berkesan menurut Mbak Lili? Itu sih. Ini? Ini. Sampai sekarang berapa buku yang sudah dikerjakan? Sedikit. Kalau buku anak baru ini dan itu. Sebenarnya ada yang lain lagi, tapi itu bukan buku cerita. Jadi seperti buku aktivitas. Nah, itu ada beberapa. Ada 2 atau 3. 5 kayaknya. Oh, bisa di. Nah, ini kayak ini tuh buku aktivitas. Jadi bukan, kalau ini kan lebih ke menceritakan sesuatu. Oke. Kalau ini kalau sekarang ada namanya tuh busy book gitu loh. Iya, Jadi buku yang memang tujuannya membuat anak tuh sibuk dan melatih gerak, tapi, aktivitas. segmentasinya memang anak juga Iya, ya? jadi termasuk buku anak juga.
begitu. Jadi ini self help learning kit. Jadi ini untuk anak itu bisa mandiri, kayak pergi ke toilet sendiri, bisa mandi sendiri, Ya, gosok gitu. gigi sendiri. Potong kuku. Nah, isinya itu ada cara memotong kuku. Iya, cara memakai baju gitu kayak. Padahal Step-step. bentuk potongan kuku aja macem-macem ya. Cara memasukkan baju. Terus step 1, misal kemeja dibuka kancingnya, dipasang kayak gitu. Itu per step. Nanti stepnya tuh pakai stiker ditempel-tempelin gitu. Oh, Itu oke. misalnya. Jadi dicocok-cocokin. Terus yang sabun tuh seperti apa? Kalau Di sampo mana tuh ini seperti bisa apa? kita akses? Ini beli kalau ini. Di Hmm. Karyatit, Instagramnya Karyatit. Kayak mana tulisan karyatitnya? Kecil banget ya, Ya, Mbak? nanti kita info ya. Oke, boleh. Iya, bisa ini bisa dibeli kalau ini. Oh. Kalau ini kayaknya prosesnya lebih lama ya? Lama, dibandingkan ini lama yang banget. Karena tadi kan itu aja misalkan kayak cara menggosok gigi perlu step by step. Iya. Oh, jadi lebih detail. Lebih detail. Oh. Kayak ada step by stepnya gitu, termasuk mandi, gitu, nyalakan keran gitu. Wow. Begitulah. Jadi bener-bener detail ya. Tapi usia segitu, 2 plus. Berarti bener-bener mengandalkan gambar ya. Berarti gambarmu harus bener-bener mudah dipahami Iya. sama anak kecil ya. Iya, ya ini makanya gini aja. Gambarnya maksudnya Gini aja loh. bukan Gimana yang gini? realis. Ada gambar yang lain, Mbak? Tapi masih Ada nggak yang ya? ini. Ya itu harus di PDF tadi sih, Mbak. Oke, oke. Kalau ini beda lagi. Iya, ini Paling segmennya- baru ya? Iya ya, kalau menurut lini masa Instagram saya Menurut saya nih, Nanti Mbak. teman-teman di-follow ya. stalking ya. @lili_elserisa. Boleh. Malah promosi. Ini. Oh, Mana sih ini ya? oke. Nah, ini tuh sebenarnya bukunya religius nih. Nah, itu ada Yesusnya ya. Mana? Itu buku ini hadir untuk mengajak kita belajar tentang prinsip-prinsip pemuritan sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus. Deg-degan nggak kamu? Deg-degan dong, kayak agak muhasabah ya. Kok muhasabah? Loh, cepet banget ya. Logoutnya ini dari sebuah yayasan gitu, tapi yayasannya tuh punya kayak apa ya? Misi ya. Kegiatannya itu kayak mentoring, tapi nuansanya Kristiani gitu. Oke. Jadi Segmentasinya anak-anak iya, gitu, sampai remaja. Ini remaja bukan Oh. anak, kayak SMP, SMA gitu. Oke. Jadi siswa makanya. Untuk siswa. Jadi bagaimana siswa itu bisa menjadi murid Kristiani gitulah kira-kira di lingkungannya. Ini Tapi yang paling judulnya Let's berkesan Go. tetap yang ini ya. Karena selain itu yang pertama mengerjakan yang basicnya cerita, bukan yang aktivitas kayak tadi kan yang udah sering kan yang aktivitas. Yang ini basicnya cerita, jadi saya belajar juga membuat karakter. Selain itu kan menemukan monsternya itu juga lama gitu. ya. Itu pun setelah tanya Pak Indi, Mbak kayaknya itu monsternya tinggi gitu menurut penglihatan. Iya. Oh, salah dong Pak. Sampai butuh guru spiritual. Ya, karena emang susah. Saya nggak ada itu referensi gitu. Wah, kayaknya ide penelitian ya Bu Cinda ya. Waktu itu nggak ada. Iya, Proses nggak ada. kreatif Proses bersama kreatif. guru spiritual gitu. Iya, Menggambar monster. Pak Indi nggak ada duanya sih. Oke, mantap. Pak Yundi memang idola. Tapi kalau tadi Mbak Lili cerita ini dari komunitas perkantas. Yang tadi ada komunitas-komunitas yang lain. Berarti kuncinya apa Mbak Lili untuk bisa jadi dan memulai sebagai ilustrator? Wih, pinter banget ya ini MC-nya ya Om. Kamu meragukan kemampuan saya bertanya-tanya. Bridgingnya, wow, mata Najwa. Betul. Ini mata Debbie, mata Julid ya. Iya betul sekali. Sepertinya sesuai ekspektasinya Bu Debbie, jawabannya adalah berkomunitas lah. Oke. Jadi kalau Terserah ya mau di gereja, Terserah, mau di mana gitu ya. karena memang sebenarnya kalau menjadi ilustrator kan juga bagian dari desainer komunikasi visual, itu tentu seharusnya memecahkan masalah di antara masyarakat. Tentu bukan di antara masyarakat yang bisa mendesain.
Karena kan tidak ada masalah. Jadi, orang-orang seperti saya ya. Anda yang harus dipecahkan semua masalahnya. saya bilang gue bagus gitu ya. Oke. Kalau dipecahkan di antara masyarakat seperti Bu Cinda kan, saya bisa memecahkannya sendiri. Oke. sepertinya Atau begitu. kamu bisa dijulitin. Gitu. Iya, daripada dijudge, mending berkomunitas dengan ya orang-orang yang sepertinya ada masalah tentang komunikasi visual gitu. Oke. Seperti yang di komunitas ini atau ada. mungkin bukan bermasalah tapi haus. Iya, Ya. haus. Maksudnya masalah komunikasi visual gitu loh. Iya paham aku. Visualisasikan ya. Betul. Atau haus terhadap hal-hal yang visual gitu, betul. Gitu. Jadi disitulah kita menjadi apa ya? Seperti menjadi pemecah masalah, memecah masalah di situ, memberikan Berarti solusi. Mbak Lili mempraktekkan teori design thinking. Aku udah upgrade belum? Satu. Bu Debi sekarang obrolannya desain Kayak semua teori desain bakal muncul di sini. apa? Tiba-tiba Vijay kuliah. Kumar 101. Oh. Karena tadi malam habis konsultasi sama Lili tentang apa penelitian yang bisa aku lakukan gitu kan. Tapi Iya, benar ya, betul. bahwa proses itu untuk menjadi ilustrator yang profesional itu juga perlu meyakinkan orang lain bahwa si ilustrator bisa memecahkan masalah, tentu harus dengan apa ya, step ya kan, dan design thinking itu jadi step yang membuktikan dan mengarahkan ilustrator untuk menghasilkan Iya. project yang keren gitu ya. Itu Misalnya. enggak Cebi? Iya betul. Aduh, betul. Aku ada penasaran satu Lili. Apaan tuh? Kalau di sini kan Lili ya memvisualisasikan, bikin ilustrasinya. Udah ada penulisnya nih. Jadi nanti dikirim berkas tulisannya, terus Lili memvisualkan dari apa yang ditulis. Pernah nggak sih Lil? Jadi dari tulisan dia kayaknya Lili ngasih masukan. Kak, kayaknya kok kurang cocok begini ya, bagusnya gini. Soalnya kan Lili memang juga selain gambar, ilustrator, penulis juga kan. Jadi pernah nggak selama nulis beberapa ini ada kasih masukan juga tentang tulisannya? Gitu. Ada. Kalau misalnya ini nggak berani aku. Karena Karena kan rohani ya. Kayak aduh aku ngerti apa ya, aku masih berdosa setiap hari gitu kan. masih circle pendosanya. Masa aku ngasih konten, waduh nanti terkutuk aku. Tapi kalau yang itu mungkin ada ya, Ini kayak ya, yang sepertinya ini terlalu panjang atau sepertinya ini untuk anak kayak terlalu bertele-tele. Sepertinya kita bisa memampatkan seperti itu. Jadi ini mungkin bisa dijelaskan dengan gambar kayak gitu. Dan Misalkan. kalau nggak panjang-panjang kerjaan gue lebih ringan gitu ya. Karena kan nggak harus banyak yang Betul. pinter ya ini ya. MC-nya loh. Memang lah Parsuki Podcast apa sih? Di Cafe on Air. Udah Cafe on Air. Oke, tadi udah kasih gambaran gimana kalau teman-teman ilustrator itu mau cari link, proses kreatif juga udah. Terus apa sih tipsnya buat teman-teman mahasiswa kalau mau memulai berkarir seperti Mbak Lili? Waduh. Apa tipsnya? Apa harus rajin gambar tiap hari? Gambar manual atau digital? Waduh. Kalau Mbak Lili bikin ini manual atau digital? Biasanya sketsanya manual dulu. Kalau lagi rajin. Kalau lagi memang deadline-nya mepet, ya langsung digital. Gitu. Jadi sesuai mood ya. Iya. Oke. By order. Apa tuh tipsnya? Kalau tipsnya tentu kalau saya mungkin saya tidak akan membicarakan setiap hari harus menggambar lagi karena kalau itu kayaknya udah rumusan sudah, pasti. Iya, sudah hampir wajib gitu lah. Oke. Karena kan itu berlatih, menggambar itu kan memang persoalan berlatih. Saya aja sampai hari ini masih berlatih. Jadi ya itu memang seumur hidup. Memang kalau memang mau menggambar ya harus berlatih setiap hari. Tapi kalau dari saya yang pertama adalah berkomunitas lah. Oke. Karena Jadi itu jangan penting. di kosan doang gitu ya. Iya. Oke. Karena berkomunitas itu adalah satu, kita bisa mendengarkan perspektif dari masyarakat yang lain gitu, kelompok yang lain yang di luar dari pengertian kita selama ini. Apalagi udah kuliahnya desain, terus berkomunitasnya desain, terus nggak ada kemudian sesuatu yang baru gitu tentang persoalan-persoalan yang lebih
yang lain selain persoalan desain gitu. Kalau berkomunitas ya boleh di gereja, di masjid, di komunitas-komunitas agama, atau komunitas hobi bisa ya. kayak bersepeda atau berenang, ngapain mancing ya siapa tahu kan. Panahan ya kan, anak sekarang juga bisa ya. komunitas anabul dan makan dan lain sebagainya, jalan-jalan dan lain sebagainya itu hadirlah di situ, karena di situ pasti ada persoalan-persoalan yang bisa kita respon. Jadi juga jangan terlalu memikirkan nanti akan dapat job dari komunitas itu, karena itu sebenarnya bonus. Tapi bonus yang sepertinya hampir pasti sih, karena saya sudah merasakannya. Tapi di awal-awal juga enggak pasti, kayak gratis dulu, kayak bikin buat komunitas dulu, kayak gitu. Tapi lama-lama itu ternyata akan menjadi latihan kita yang mematangkan karya kita. Kemudian mereka akan tahu sendiri bahwa ternyata kita menjadi profesional dengan latihan kita itu, dan akhirnya membuat itu mereka merasa layak, bahwa itu layak dibayar gitu. Layak dibayar gitu. Kan karir kan obrolannya kemudian pasti akan nyambung ke masalah apresiasi yang seperti itu. Pertama ya berkomunitas, terus di dalam komunitas itu banyak mendengarkan, karena mendengarkan tuh sekaligus pamer ya, pasti kunci harus belajar. pamer dong. Betul. Pamer bahwa kita memang bisa apa yang kita bisa, dan mengakui bahwa kita memang sedang belajar. Jadi disambungkan apa yang menjadi potensi kita, dan waktu kita belajar juga apa kebutuhannya, kemudian kita respon menjadi karya gitu. Oke, keren banget Mbak Lili ilustrator. Itu Syakina ilustrator. Jangan mengambil nickname orang. Iya, nggak bisa ya, itu khusus Mbak Saki ya. Iya. Oke, tanya-tanyanya udah, sekarang Cebi yang mau kasih pertanyaan. Pertanyaan Apa nih Mbak Cebi? Jangan deg-degan ya. Ini kita Cebi itu nggak bisa ditambah Mbak, cuma nyalahi kodrat. Harus Cebi gitu. Iya. kita ada jawab cepat. Jadi Lili nggak boleh. Aduh, aku lemot ya Bu. Nggak boleh. Oh, nggak boleh lemot harus ya. Cepat ya, harus cepat. Cepat dan jujur. Jadi kamu Pertama aku lemot, kedua aku gak jujur. ya udah di sini langsung pulang deh. Ya, Kasihan. kita mulai. Ya udah siap, 1, 2, 3. Desainer atau seniman? Desainer. Kayaknya harus kita ulang. Udah siap. Susah ya kamu. Ketawa dulu. Ganti pertanyaan lah, suami saya seniman, kalau saya milih desainer saya nggak makan Bu. Oh iya. Oke, 1, 2, 3. Desainer atau seniman? Desainer. Manual atau digital? Digital. Bunga atau daun? Oh, daun. Kuning atau hitam? Kuning. Yang terakhir, writer atau illustrator? Ilustrator. Sesuai konteks. Sesuai konteks ya. Konteks selanjutnya Lili sebagai copywriter di episode selanjutnya. Ya ampun. Siap-siap Ganti ya, dosen please. Nggak bisa. Oke, makasih Ya. Mbak Lili Terima sudah kasih, mau datang ke Bu Debbie, Bu podcast Cinda. di Cafe on Air. Semoga obrolan kita tadi bermanfaat, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang mau jadi ilustrator. Oke, Cebi mau closing statement? Udah. Enggak? Lili mau ada closing statement? Sudah, semoga di Cafe on Air semakin top. Bas, emang top. Oke, makasih semuanya. Kita pamit undur diri dulu. Ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.